Shalom, halo Bapak Ibu, orang tua, wali murid SD Kristen Terang Bangsa. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Tidak dirasa Bapak Ibu, kegiatan akademik saat ini sudah di ujung semester 1. Yang artinya sebentar lagi akan diadakan pembagian rapot akhir semester 1. Perkenankan, saya Edward Christian, salah satu staf pengajar SD Kristen Terang Bangsa, akan memberikan informasi dan membantu Bapak Ibu dalam membaca rapot semester 1 yang akan dibagikan hari Jumat tanggal 18 Desember tahun 2020. Untuk info tambahan, pembagian rapot kali ini masih melalui LMS Quintal yang diakses secara online. Untuk cara dan langkah-langkahnya, bagaimana cara mengaksesnya sudah dibagikan sebelumnya dengan pengumuman jadwal pembagian rapot. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan membahas mengenai bagaimana cara membaca dan memahami rapot akhir semester 1 ini. Pada tampilan layar Bapak Ibu, ini adalah rapot semester 1 yang saya sudah siapkan sebagai contoh dan akan saya bahas dalam kesempatan kali ini. Bisa saya katakan bahwa rapot akhir semester 1 ini terdiri dari beberapa bagian yang akan saya bahas satu persatu. Namun sebelumnya saya akan menunjukkan bagian yang pertama adalah kop sekolah. Ini adalah bagian yang paling atas. Kemudian di bawahnya ada identitas peserta didik atau siswa. Kemudian yang ketiga adalah tabel nilai KI 3, KI 4. Oke. Lanjut. Bagian keempat adalah tabel nilai kepribadian siswa dan absen siswa. Bagian kelima, tabel nilai sikap. Ada nilai spiritual, yang kedua adalah nilai sosial. Bagian keenam adalah tabel nilai KI 3 dan KI 4 beserta deskripsi. Oke, lanjut bagian ketujuh. Ada tabel nilai ekstrakurikuler. Kemudian ada tabel tinggi dan berat badan siswa. Kemudian ada bagian kondisi kesehatan. Bagian selanjutnya adalah tabel ketidakhadiran siswa. Dan yang terakhir adalah bagian tanda tangan kepala sekolah, wali kelas, dan orang tua atau wali siswa. Baik Bapak Ibu, saya selanjutnya akan membahas satu persatu setiap bagian. Yang pertama adalah kop surat. Ini terdiri dari logo sekolah, nama yayasan yang menaungi, dan nama sekolah beserta alamat lengkap tempat sekolah berada. Oke, bagian yang kedua adalah identitas siswa.
yang berisi informasi nama peserta didik. Pada kesempatan kali ini saya memberikan nama contoh. Kemudian ada NISN dan NIS. Untuk NISN itu ada 10 digit, untuk NIS ada 9 digit. Ada informasi nama sekolah, alamat sekolah, kemudian kelas dan semester, dan yang terakhir adalah tahun pelajaran. Oke, pesan dari saya Bapak Ibu, mohon jika mendapatkan identitas putra-putrinya yang perlu dikoreksi, mohon segera menghubungi wali kelas agar bisa segera diganti atau dibetulkan. Oke, kemudian bagian selanjutnya ada tabel nilai KI 3 dan KI 4. Oke, tabel ini terdiri informasi, ada kolom muatan pelajaran, KKM, kemudian nilai KI 3, keterangan, nilai KI 4, keterangan. Nah, untuk kolom yang pertama Bapak Ibu, ini adalah muatan pelajaran yang diikuti oleh peserta didik. Kalau putra-putri Bapak Ibu saat ini ada di kelas 1 atau sampai di kelas 3, jumlahnya ada 11. Jika putra-putri Bapak Ibu ada di kelas 4 sampai kelas 6, jumlah mata pelajarannya ada 14. Artinya yang membedakan jumlah ini ada pelajaran bahasa Cirebon, IPS, dan IPA. Itu ada di kelas 4 sampai kelas 6. Kemudian ada kolom KKM. KKM yang ada di sekolah saat ini ada 3. Ya, KKM pertama itu 70. Itu untuk pelajaran agama, tematik, pelajaran yang terkumpul dalam tematik. Kemudian PJOK, ada Math, ada bahasa Mandarin, dan terakhir TIK. Kemudian untuk KKM 67 itu hanya bahasa Inggris. Dan yang terakhir KKM 60 itu bahasa Sunda. Kalau di pelajaran kelas besar itu ada bahasa Cirebon. Oke, kemudian kolom selanjutnya ada kolom KI 3. Ini adalah nilai akhir yang sebelumnya sudah diolah. Ya, itu terdiri dari nilai PH, nilai PTS, nilai PAS, nilai tugas tertulis. Nilai akhirnya nanti akan muncul di kolom KI 3 ini. Kemudian kok ada kolom KI 4. Ini juga sama Bapak Ibu, ini adalah nilai akhir yang sebelumnya sudah diolah, yang terdiri dari nilai praktek, nilai proyek, dan nilai produk. Ya. Kemudian yang terakhir ada kolom keterangan. Ya, kolom keterangan. Ada 2. Keterangan yang pertama ini untuk KI 3 ini, keterangan yang terakhir, yang kedua itu ada di samping KI 4. Oke. Untuk kolom keterangan predikat nilai ini berkaitan dengan interval nilai setiap KKM. Ya, ini adalah kolom predikat nilai. Ya. Berhubung ada 3 KKM,
Ada 70, 67, dan 60. Berarti interval predikatnya ada 3 sesuai dengan KKM. Jika KKM-nya 70, ya, nilai intervalnya nilai 0 sampai 69 itu predikatnya adalah D atau perlu bimbingan. Jika nilainya 70 sampai 79 itu predikatnya C atau cukup. Nilai 80 sampai 89 itu predikatnya B, baik. Kemudian nilai 90 sampai 100 itu predikatnya A, itu sangat baik. Kemudian interval predikat jika KKM-nya 67 itu untuk pelajaran bahasa Inggris. Ya. Nilai 0 sampai 66 itu predikatnya D, perlu bimbingan. Kemudian 67 sampai 77 itu predikatnya C, itu baik. Kemudian 78 sampai 88 itu predikatnya B, baik. Dan terakhir nilai 89 sampai 100 itu predikatnya adalah A, yang artinya adalah sangat baik. Oke, yang terakhir interval predikat jika KKM-nya 60, jika mata pelajarannya KKM 60 itu nilai 0 sampai 59 itu predikatnya D, perlu bimbingan. 60 sampai 72 itu predikatnya C, cukup. 73 sampai 85 predikatnya B, baik. Kemudian 86 sampai 100 itu predikatnya A, sangat baik. Jadi nilai muatan pelajaran ya yang KKM-nya berbeda itu predikatnya nilai berbeda. Bisa saya kasihkan contoh. Jika nilai saya agama itu 79, misalkan nilai KI 3 79, itu akan keluar keterangan predikatnya baik. Ya. Sama halnya di pelajaran bahasa Inggris, nilai saya sama 79. Ya, itu baik. Ya. Maaf, saya ulangi lagi bahwa untuk pendidikan agama nilai saya 79 itu cukup, bukan baik, maaf. Cukup. Kemudian bahasa Inggris 79 itu akan keluar baik. Ya. Jadi sekali lagi nilainya sama 79 itu bisa saja akan predikatnya berbeda karena karena KKM-nya berbeda. Ya. Kemudian interval predikatnya juga akan berbeda. Sekali lagi 79 di pendidikan agama Kristen yang memiliki KKM 70 bisa keluar cukup. Kalau untuk bahasa Inggris 79 bisa baik. Itu berkaitan dengan interval predikat nilai. Oke. Selanjutnya bagian tabel nilai kepribadian siswa. Itu terdiri dari nilai sikap, nilai kerajinan, nilai kebersihan dan kerapian. Ya, nilai ini dalam bentuk predikat ya, A sampai D. Yang artinya A sangat baik, B baik, C cukup dan D
perlu bimbingan. Kemudian ada tabel absen siswa. Ya, ini isinya jumlah absen siswa sakit, izin, tanpa keterangan dalam 1 semester. Ya, sekali lagi saya tekankan dalam 1 semester. Oke. Kemudian bagian selanjutnya adalah ada nilai sikap. Ya, nilai sikap ini ada 2 bagian. Ada nilai sikap spiritual dan nilai sikap sosial. Ya, sama untuk nilainya berbentuk predikat A sampai D. Ya, dan aspek dinilai itu adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Ya, nanti nilainya ada nilai predikat dan nilai deskripsinya. Ya. Oke, kemudian ada nilai sikap sosial. Nilainya berbentuk predikat A sampai D. Kemudian untuk aspeknya yang dinilai adalah damai, disiplin, gotong royong, jujur, kerjasama, dan lain-lain. Ya, ini bentuk deskripsinya. Jadi nilai nanti yang akan keluar adalah bentuk predikat dan deskripsinya. Ya, dan yang terakhir untuk nilai spiritual itu dari guru agama. Kalau sikap sosial itu dari wali kelas. Ya, tapi guru-guru mata pelajaran lain juga bisa memberikan input, masukan, atau catatan-catatan untuk siswa-siswi dalam kelas tersebut. Oke, selanjutnya, nah ini selanjutnya adalah tabel nilai KI 3, KI 4, dan deskripsi. Ya, untuk bagian ini Bapak Ibu, ini penjabaran, ya, penjabaran dari bagian yang ketiga, yang atas ini. Yang atas ini sebetulnya adalah sebuah rangkuman nilai-nilai yang ada. Kalau yang bagian yang akan saya bahas yang ini, nah, adalah penjabaran yang ada di atas tadi ditambahi deskripsi, kolom deskripsinya. Ya, kolom deskripsinya. Ya, untuk kali ini ada tabel muatan pelajaran, sama ada tabel muatan pelajaran, ada nilai KI 3 itu pengetahuan, ya, ada nilai, kemudian ada predikat, kemudian ada deskripsi, kemudian untuk keterampilan KI 4 itu ada nilai, ada kolom predikat, ada kolom deskripsi. Ya, saya akan bahas pertama nilai ini adalah nilai akhir yang sebelumnya diolah dari nilai PH, PTS, PAS, nilai tugas tertulis. Kemudian ada kolom predikatnya yang saya sudah bahas tadi, itu menyesuaikan dengan interval KKM. Ya, kemudian ada deskripsi. Ya, oke. Kemudian ada nilai keterampilan. Ini nilai akhir yang sebelumnya diolah dari nilai praktek proyek, produk, kemudian ada nilai predikatnya, dan deskripsi. Kali ini saya akan menekankan tentang deskripsi ini. Mungkin Bapak Ibu masih kebingungan, ya, mengenai kolom deskripsi ini. Ya, kolom deskripsi ini diambil dan dianalisa dari capaian KD yang tertinggi dan yang terendah. Ya, apa itu KD atau kompetensi dasar? Itu adalah pengetahuan, keterampilan
dan sikap minimal yang harus dicapai siswa untuk menunjukkan bahwa siswa itu telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Ya. Contoh saja, di sini ada pelajaran agama Kristen. Ya. Di deskripsinya ya, itu sangat baik dalam anak belajar cara merawat tubuh pemberian Tuhan, dan baik dalam anak belajar untuk berteman dengan siapa saja. Ya. Satu pelajaran Bapak Ibu itu bisa 3 sampai 4 KD. Ya. Nah, misalkan anggap saja pada pembahasan kali ini untuk pendidikan agama Kristen ada 3 KD. 3.1, 3.2, 3.3. Dalam setiap KD itu ada nilai-nilainya. Ya. Dan setiap KD itu ada standarnya. Ya, ada standarnya bahwa anak harus bisa ini, anak harus bisa itu. Seperti itu. Nah, nilai dalam setiap KD, 3 KD ini ya, diambil paling bagus ya, dan kemudian paling rendah. Nah, misalkan 3.1 nilainya paling bagus, dia akan muncul seperti ini. Sangat baik dalam anak belajar cara merawat tubuh pemberian Tuhan. Dan misalkan nilai terendahnya adalah masih dalam kategori baik, misalkan 80 ya, itu KD-nya adalah anak belajar untuk berteman dengan siapa saja ya. Sekali lagi, untuk kolom deskripsi ini diambil dari KD yang paling baik ya, kemudian yang paling terendah. Nah, kalau nilainya baik semua bagaimana? Tentu kalau baik semua jelas di sini sangat baik dan di sini juga sangat baik. Ya, seperti itu. Kemudian untuk bagian keterampilan sama Bapak Ibu, diambil dari nilai tertinggi dan terendah, atau nilai baik atau nilai yang paling rendah. Ya. Kenapa ini cuma satu saja? Hanya baik dalam anak membaca cerita Alkitab. Artinya bahwa nilai keterampilan ya, anak itu hanya 1 KD yang diambil nilainya. Ya. Diambil nilainya. Kalau untuk keterampilan tidak semua KD diujikan Bapak Ibu, tapi diambil KD-KD yang bisa ya dijadikan sebuah proyek atau praktek untuk menjadi nilai keterampilan. Kemudian bagian selanjutnya adalah nilai ekstrakurikuler. Nah, kalau nilai ekstrakurikuler ini masih kosong Bapak Ibu, karena memang sekarang lagi pandemi seperti ini dan pembelajaran online untuk sementara ditiadakan. Artinya bahwa nilainya masih kosong. Untuk tinggi dan berat badan dan kolom kondisi kesehatan itu nanti akan menyusul dan akan menyesuaikan. Sekolah akan menghitung tinggi berat badan, tinggi badan, kemudian mengecek pendengaran, penglihatan, gigi dan lain-lain. Ya, itu akan bekerja sama dengan puskesmas. Dan kolom terakhir adalah tabel jumlah ketidakhadiran, sama seperti yang ada di atas tadi. Ini isinya adalah jumlah absen siswa sakit, izin atau tanpa keterangan. Kemudian yang terakhir ini adalah bagian tanda tangan kepala sekolah, wali kelas, kemudian orang tua.
Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang bisa saya berikan ke Bapak Ibu dalam video ini. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi wali kelas atau langsung ke saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan berkah dalam